Daging ikan yang memiliki warna oranye menyala ini sudah cukup populer, apalagi untuk pecinta sushi atau sashimi. Biasanya daging ikan ini akan dihidangkan dalam keadaan mentah dan dapat langsung dimakan. Ada juga yang membakar daging ikan tersebut sebelum menghidangkannya. Ikan itu adalah ikan salmon. Ikan yang kaya akan omega-3 yang baik untuk kesehatan, terutama jantung. Ketika masih berada di lautan, ikan salmon terkenal sebagai ikan yang tangguh, di mana mereka dapat berenang dengan melawan arus, serta dapat hidup di dua habitat, yaitu air tawar dan juga air laut. Dengan hal itu memberikan tantangan tersendiri bagi para peternak ikan salmon. Pada saat ini peternakan ikan salmon terbesar berada di Norwegia, Amerika Serikat, dan juga Australia. Pada video kali ini, tim Yuk Cari Tahu akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara dan proses peternakan dari ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan yang akan bermigrasi ketika waktunya untuk berkembang biak. Ikan salmon terlahir di air tawar, dan akan pindah ke air laut ketika memasuki fase remaja. Lalu pada saat hendak bertelur, ikan-ikan salmon akan pergi menuju air tawar lagi untuk meletakkan telur-telurnya. Sehingga siklus ikan salmon menjadi patokan dalam proses budidaya ikan salmon secara keseluruhan. Secara umum budidaya ikan salmon memiliki 3 proses. Tahapan pertama, yaitu proses penetasan telur salmon pada tangki-tangki air tawar. Kedua, proses pembesaran bibit ikan salmon muda di tangki atau di saluran air yang mengalir selama 12 hingga 18 bulan. Dan tahapan terakhir ikan salmon remaja akan dipindahkan ke keramba di sepanjang pantai atau teluk di air asin hingga siap panen, antara 12 hingga 24 bulan, sejak pertama kali dipindahkan. Pada sampai saat ini belum ada peternak salmon yang pernah membudidayakan ikan salmon hingga berumur cukup tua, untuk sampai ke usia reproduksi. Hal tersebut membuat bibit ikan salmon yang didapatkan peternak, hanya tergantung dengan induk ikan yang mereka ambil di alam dan habitat asli ikan salmon. Langkah pertama yang akan dilakukan para peternak dalam menangkap ikan salmon, ialah dengan membuat jebakan arus buatan, yang dipasang di jalur migrasi dari ikan-ikan salmon itu. Ikan salmon yang tertarik pada jalur arus buatan tersebut, akan menggunakannya untuk menuju ke hulu. Namun di saat para salmon telah memasuki area tersebut, para pekerja akan menggiring para salmon tersebut ke tempat pembiakan. Setelah masuk ke area pembiakan, para pekerja lain sudah siap untuk mengklasifikasikan ikan-ikan salmon tersebut, berdasarkan ukuran, kualitasnya, dan juga jenis kelamin dari ikan-ikan salmon itu. Lalu, untuk ikan salmon betina, akan diambil telur dari perutnya, dan dipindahkan ke wadah. Kemudian, untuk ikan salmon yang jantan, para peternak akan mengeluarkan sperma ikan jantan mengarah ke telur-telur, untuk proses pembuahannya. Telur-telur tersebut akan siap untuk dijual ke peternak lain, ataupun untuk dikembangbiakan pada saat memasuki proses penetasan telur. Setelah telur-telur tersebut memasuki ruangan penetasan telur, maka mereka akan diletakkan di nampan yang ditutup dengan jaring-jaring, dan diisi dengan air yang mengalir selama 24 jam, dengan suhu yang konsisten sesuai dengan yang ada di habitat aslinya.
Di tempat tersebut, para peternak setiap musimnya dapat menetaskan puluhan ribu telur salmon. Dalam beberapa hari telur-telur salmon itu akan menetas. Setelah menetas maka bayi-bayi ikan salmon itu akan diletakkan ke tangki air di dalam ruangan. Para salmon-salmon kecil itu akan diletakkan di tempat tersebut sampai berusia 5 hingga 6 bulan, sampai akhirnya dipindahkan keluar ruangan. Pada tahapan kedua, ikan salmon yang sudah berusia 6 bulan akan dipindahkan ke kolam yang berada di luar ruangan. Kolam itu didesain menyerupai habitat asli seperti aliran sungai, dengan membuat air mengalir dari satu sisi ke sisi lain. Pada fase ini pekerja akan mengatur kondisi air secara berkala agar tetap sejuk dan dingin. Para peternak akan memberikan makan ikan salmon, dengan pelet secara teratur. Ikan salmon akan diberi makan 2 hingga 4 kali sehari, dengan cara menyebarkan secara merata. Ikan salmon akan berada pada kolam outdoor air tawar ini, hingga berumur 6 hingga 18 bulan, sebelum akhirnya dipindahkan ke keramba di sepanjang pantai atau teluk. Di tahapan ketiga, pada siklus alami ikan salmon sebelum dewasa akan dipindahkan dari air tawar menuju perairan air asin atau air laut. Ikan-ikan salmon akan dipindahkan ke air laut ketika para peternak sudah mendapatkan ikan salmon memiliki panjang antara 10 cm hingga 12 cm, dengan berat berkisar 100 gram. Kolam air asin biasanya dibuat di perairan laut dangkal dengan menggunakan jaring semacam keramba, yang terikat dengan jangkar. Ada beberapa macam kolam air asin, baik yang berbentuk bulat, maupun persegi panjang namun, secara umum memiliki fungsi yang sama. Keramba jaring apung ini memiliki 2 lapis jaring untuk mencegah ikan lepas dari kolam, dan juga mencegah predator alami ikan salmon, untuk menerobos masuk ke kolam. Keramba jaring terapung semacam ini biasanya sudah dilengkapi dengan sistem dan peralatan yang canggih, meliputi kamera bawah laut, pengatur suhu, hingga sensor kandungan oksigen, sehingga pekerja hanya melakukan pemantauan lewat komputer. Sistem kolam air asin terapung ini juga mensuplai oksigen, dan juga pelet secara otomatis, melalui selang yang berada di tengah keramba. Ikan salmon secara alami memakan bait fish yang lebih kecil sehingga pelet ikan salmon mengandung ikan, minyak ikan, nutrisi, dan beberapa jenis kacang. Setelah ikan salmon berumur 12 hingga 24 bulan, ikan salmon siap untuk dipanen. Pemanenan ikan salmon akan dilakukan pada malam hari. Dengan menciptakan aliran alami menggunakan jalur besi yang berisi air, sehingga ikan salmon tertarik dengan aliran ini, yang membuat ikan berbondong-bondong masuk ke dalam jalur ini. Jalur ini akan membawa ikan salmon masuk ke dalam truk pengangkut. Para truk pengangkut ini suhu di dalamnya sudah diatur agar selalu konsisten 1 derajat Celcius sehingga ikan dalam kondisi segar, hingga sampai pada pabrik pengolahan. Selanjutnya, di bagian produksi, ikan salmon ini akan dipotong dan dibersihkan untuk dijual ke dalam kondisi filet atau irisan-irisan kecil. Namun, beberapa konsumen juga lebih memilih ikan salmon utuh sehingga akan dibekukan dan dikirim ke konsumen dalam kondisi utuh, dan dikemas secara rapi.